Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk membahas tentang qasas Al-Quran, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Saya pernah baca sebuah buku, tapi sudah lama. Al-Quran itu didominasi oleh kisah-kisah dalam Al-Quran. Oke, saya ulangi bahwa Al-Quran didominasi oleh kisah-kisah dalam Al-Quran. Bahkan kalau tidak salah, ingat, di situ disebutkan 70%. Kalamullah itu menggunakan bahasa kisah atau pengungkapannya itu melalui kisah. Tentunya kisah-kisah berkaitan dengan orang-orang terdahulu, berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu, ataupun berkaitan dengan peristiwa saat Al-Quran itu diturunkan, yaitu sejarah-sejarah kisah-kisah tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ada banyak-banyak sahabat yang diungkapkan oleh Al-Quran yang kemudian kita bahas dalam tema tersendiri, yaitu berkaitan dengan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Yang ingin disampaikan pada kesempatan ini sungguhnya bahwa qasas fil Quran itu merupakan materi penting. Bahkan kita juga sering mendengarkan kata qasas dengan kisos, yang sesungguhnya secara bahasa itu antara qasas dan kisos itu sama. Kisos mengambil jejak, qasas juga mengambil jejak. Kalau qasas itu mengambil jejak dengan kisah-kisah terdahulu, tapi kalau kisos itu mengambil jejak atau hukuman balasan bagi orang yang melakukan sebuah pelanggaran. Jadi orang itu, kisos itu bahasa mudahnya, orang itu dihukumi sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Ya, hukum balasan, kira-kira gitu ya. Kisos dengan qasas itu awalnya sama, tetapi secara definisi itu nanti berbeda. Sehingga kisos itu dalam Al-Quran misalnya dicontohkan itu an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi dan seterusnya itu. Sehingga memang ada banyak, karena pentingnya qasas fil Quran itu, sehingga banyak kitab-kitab yang membahas tentang itu. Misalnya kajian ulumul Quran yang sering di Indonesia misalnya mengambil atau merujuk pada kitab Mannaul Qoton, itu juga membahas tentang qasas. Saya juga punya kitab tentang ulumul Quran punyanya Nuruddin Iter, juga membahas tentang qasas. Dan bahkan juga banyak kitab-kitab yang bercerita mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran. Misalnya saya punya kitab Al-Mustafad min Qisasil Quran. Saya juga punya kitab tentang hewan-hewan yang disebutkan oleh Al-Quran. Itu banyak kitab-kitab yang bercerita mengenai kisah karena memang penting. Karena kisah itu di samping bisa diterima oleh semuanya, kisah juga merupakan satu metode dakwah yang mudah diingat oleh para pendengarnya. Jadi para pendengar itu bisa menerima, baik anak kecil, anak dewasa, bahkan orang tua, itu mudah bisa menerima dengan baik. Oleh sebab itu juga kisah-kisah juga diaplikasikan oleh Allah atau diceritakan kepada Nabi dan kepada para sahabat. Karena pada waktu itu kita mengetahui bahwa sahabat-sahabat itu kira-kira dalam kondisi baru masuk agama Islam, sehingga membutuhkan motivasi-motivasi, semangat-semangat dari kisah-kisah
nabi terdahulu. Misalnya ketika para nabi itu didolimi, ketika nabi menyampaikan ketauhidan, ketika nabi menyampaikan syariat-syariatnya atau syariat-syariat yang terdahulu. Oleh sebab itu memang para ulama nantinya berbeda pendapat apakah kisah-kisah terdahulu yang berisi mungkin tentang syariat itu bisa dipakai oleh agama selanjutnya atau oleh agama Islam. Itu ada beda pendapat, ada yang menyatakan itu tidak bisa, ada yang menyatakan bisa sepanjang tidak ada bisa sepanjang tidak ada revisi dari agama Islam. Misalnya misalnya tentang syariatnya Nabi Isa terkait dengan najis, itu kemudian banyak direvisi oleh Islam karena syariatnya Nabi Isa pada saat itu sangat berat jika itu diaplikasikan di dalam umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad, sehingga banyak direvisi. Tetapi banyak kisah-kisah terdahulu yang itu relevan. Yang perlu disampaikan adalah bahwa kisah yang ada dalam Al-Quran itu, bagaimana yang disampaikan oleh narasumber, dapat dipastikan kebenarannya. Kita harus bedakan itu kisah yang ada dalam Al-Quran dan kisah-kisah yang berlaku pada orang Yahudi dan Nasrani. Karena kemudian banyak cerita-cerita yang beredar pada umat Yahudi dan Nasrani itu yang kemudian diklarifikasi atau kemudian dibenarkan oleh Al-Quran. Sebab itu ada ayat yang berbunyi ini, terakhirnya itu fihi yahtalifu. Jadi artinya kisah ayat itu menceritakan tentang orang Yahudi dan Nasrani itu mempunyai kisah yang berbeda-beda terkait dengan satu cerita. Jadi satu cerita versinya banyak. Sehingga itu kemudian dijelaskan atau dibenarkan oleh Al-Quran, sehingga memang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu dapat dipastikan kebenarannya. Karena ada sebagian dari sarjana pengkaji ulumul Quran yang menyatakan bahwa boleh jadi kisah yang ada dalam Al-Quran itu yang ingin ditonjolkan itu ada aspek seninya, bukan pada ibrohnya. Jadi boleh jadi, maksudnya itu boleh jadi kisah itu tidak benar adanya. Jadi kisah itu adalah kisah buatan atau kisah yang tidak nyata, sebagaimana yang disampaikan disertasinya Muhammad Ahmad Kholaqullah ya, yang terkenal itu. Dia menyatakan bahwa kisah yang ada dalam Al-Quran itu boleh jadi tidak benar. Cuman yang diungkapkan itu adalah aspek seninya, yang ini kemudian menjadi kursus sendiri, menjadi masalah tersendiri. Itu yang ingin disampaikan. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan ini, bahwa kisah dalam Al-Quran itu berkaitan erat dengan balaghah atau pengungkapan pesan. Sehingga saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Sehingga saya ingin menguatkan apa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Jadi sesungguhnya bahwa dalam kisah Al-Quran itu terdapat aspek balaghah yang sangat tinggi. Misalnya, untuk memudahkan, di dalam Al-Baqarah, ayat 51 berbunyi wa id wa'adna Musa arba'ina lailah ya summa takhasumul ijda min ba'dihi wa antum zalimun. Maka kemudian di dalam Al-A'raf ayat berapa itu ya, yang berbunyi wa id wa'adna Musa arba'in wa id wa'adna Musa apa? Gimana? Al-A'raf itu wa id wa'adna, apa lanjutannya?
Wa wa'adna Musa salatina lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ini berkaitan dengan tikrarul qasas, ya, pengulangan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, ya. Walaupun kata Musa itu terulang, ya, dalam berbagai surah, bahkan dikatakan ada 40 surah yang membahas tentang Musa itu. Walaupun ada pengulangan itu, sesungguhnya aspek balaghahnya atau penyampaian pesannya itu berbeda-beda. Ya. Jadi yang dimaksud itu. Jadi pengulangan kata Musa yang ada hampir 40 surat, sekitar 40 surat itu, di setiap suratnya itu ada aspek balaghah atau ada penekanan yang berbeda-beda. Misalnya dalam Al-Baqarah ini penekanannya adalah bahwa Bani Israel itu sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah. Salah satunya atas nabinya yang bernama Nabi Musa itu yang diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Bahkan di situ dikatakan ada percakapan antara Allah dengan Nabi Musa. Dan penyampaian pesan pada Al-A'raf itu adalah penyampaian Nabi Musa kepada Harun. Di mana ketika Nabi Musa mau bertemu dengan Allah itu, Nabi Musa kemudian menyampaikan kepada Harun, wahai Harun, tolong kondisikan atau mungkin ganti saya sementara untuk berdakwah kepada Bani Israel ini, karena mungkin beliau akan melakukan perjalanan. Ya. Jadi gitu. Jadi pengulangan kisah yang ada dalam Al-Quran itu ada aspek pengungkapan pesan yang berbeda-beda. Seperti contoh pesan yang ada dalam Al-Baqarah dan pesan yang ada dalam surat Al-Baqarah. Terus kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa syariat, ya, tadi sudah saya singgung, cuman kemudian saya tekankan lagi bahwa kisah yang ada pada atau syariat yang ada pada kisah terdahulu, sekali lagi boleh jadi kemudian dilanjutkan oleh Islam, ya, seperti syariat haji itu kan diceritakan dalam Al-Quran pada zaman Nabi Ibrahim yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan ketika pada Islam. Dan banyak, ya, kemudian ada Ka'bah yang disinggung oleh siapa? Oleh Al-Quran, ya. Jadi banyak kisah-kisah yang terdahulu yang diulang-ulang bagaimana disampaikan oleh narasumber tadi. Misalnya di dalam Nuruddin Iter, di dalam kitab Ulumul Qurannya, beliau menyampaikan bahwa kata Adam itu terulang dalam berbagai surah dan banyak. Walaupun yang paling banyak memang kata Musa. Kata Musa ini terulang tidak kurang dari 200 kali dalam berbagai banyak surah, ya. Dalam 40 surah mungkin, ya. Dalam 40 surah itu kata Musa itu ada 200, ya. Sementara yang sempat saya baca itu boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Tapi yang ingin ditekankan adalah bahwa pengulang-ulangan itu amat sangat terjadi dalam Al-Quran. Oke, kemudian selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa terkait hadis, ya, ada beberapa yang saya ingat, ya. Ada satu yang saya ingat, satu ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam sebuah perjalanan pernah bersenden di dalam sebuah pohon, ya, yang pohon itu kemudian oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada sahabatnya, ini adalah pohon yang dulu dipakai membuat perahu. Perahunya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu dulu menggunakan pohon ini. Saya dengar-dengar katanya pohon itu disebut dengan tasbih kauka. Dari kayu kauka yang sekarang dibuat tasbih itu. Katanya tasbih ini dari situ katanya, ya, tapi wallahu a'lam kebenarannya.
Kemudian berkaitan dengan dua pertanyaan yang saya kira ini sangat tinggi pertanyaannya, luar biasa, berkaitan dengan istinbat dari kisah Al-Quran dan tikrorul qasaid menunjukkan balaghah tinggi. Apakah ada relasi antara balaghah Al-Quran dengan balaghah qanuniyah? Saya kira saya tidak terlalu tahu betul mengenai balaghah qanuniyah. Saya tidak pernah belajar untuk itu, tapi saya yakin tentu ada persamaan dan ada perbedaannya. Tentu balaghah yang ada dalam Al-Quran itu mempunyai aspek pengungkapan pesan yang sangat tinggi. Bahkan disampaikan belaukan al-bahru midadan li kalimati rabbi dan seterusnya itu. Tapi kalau balaghah qanuniyah atau mungkin yang saya pahami balaghah itu kan mungkin sebuah peraturan atau undang-undang, ya. Balaghah itu biasanya berkaitan dengan undang-undang, ya, yang dibuat oleh sebuah pemerintahan tertentu. Misalnya konun asasi atau konun politik, konon perekonomian dan lain sebagainya. Sehingga aspek balaghah yang ada qanuniyah itu jauh-jauh sangat berbeda walaupun juga ada persamaannya. Ya. Tapi saya tidak paham betul apa yang disampaikan oleh penanya tadi yang dimaksud balaghah qanuniyah ini, balaghah qanuniyah yang mana? Saya kira ini satu pertanyaan menarik. Mungkin kita bisa minta tolong kepada penanya untuk mencatat pertanyaannya di grup WA untuk kemudian nanti bisa saya cari jawabannya atau nanti saya akan tanya kepada orang yang ahlinya dan kemudian akan saya jawab di dalam grup WA. Ya, saya kira itu mungkin yang dapat disampaikan. Ini saya ada jam lain jam 8.10 sehingga ini sudah melebihi waktu itu. Sehingga saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kira diskusi hari ini sangat menarik, penanyanya juga sangat menarik. Ada dua penanya, jadi dari Mas Uzul Haq dan sapinya Mas Alkorni. Ya, saya kira pertanyaannya keduanya sangat menarik, mungkin bisa nanti ditulis oleh notulen. Notulennya dan kemudian di-share di dalam grup WA. Saya kira itu yang bisa dapat disampaikan. Minggu depan, insya Allah kita akan membahas tentang apa? Oke ya, dilanjutkan minggu depan. Saya akhiri, mohon maaf. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.